Oke YouTube, kembali lagi sama Hakem. Nah, di sini ada sebuah box ya, sama satu tongsis. Jadi ini adalah sebuah action cam, kamera Xiaomi action cam ya. Ini warna black. Jadi tadi sore itu Hakem baru beli ya di daerah Pondok Ungu Bekasi lah, kalau nggak salah itu. Nah, ini harganya kisaran 500 sampai 600-an gitulah. Ya. Kalau mungkin kalian kalau beli kisaran segitu ya. Dan ini belum dimodifikasi. Yuk, kita cek isinya ada apa aja yuk. Kita cek sama-sama, cekidot. Nah, jadi ini dapat satu tongsis ya. Ini dapat satu tongsis dan ada tasnya juga ya. Kita cek dulu aja. Isinya ada apa aja. Kita cek isinya ada apa aja. Oke, ini isinya ya. Isinya ada holder phone. Ini holder phone atau holder cam ya. Bisa buat handphone juga, bisa action cam juga. Lumayan. Nah, di sini kita dapat dual baterai. Yang satu ori ya, yang terpasang, dan ini ori juga sebenarnya, tapi ini untuk versi China. Ini untuk baterai versi China, dan ini dock charger ya. Jadi kita kalau ngecas ini bisa dua baterai sekaligus sih. Oke, mantep. Nah, ini unitnya. Dan di sini kita juga dapat waterproof ya. Kita udah dapat waterproofnya juga. Waterproofnya masih bagus. Dan ini kita lihat ini teh. Pelan-pelan lah. Ini agak sedikit nyangkut kayaknya, karena masih rekat ya waterproofnya. Oke, ini unitnya. Ini unitnya lumayan mulus ya. Lensanya bagus, nggak ada baret. Paling hanya ada minus sedikit nih, ada dent ya. Ada dent sedikit. Yang lainnya oke, bagus, mulus. Nah, di sini Hakem juga dapat memori nih. Coba kita cek. Tambah lagi koleksinya. Oke, jatuh lagi. Nah, ternyata dapat memori Samsung Evo 16 GB ya. 16 GB, lumayan. Ini original lah ya. Nah, kita coba tes dulu. Oke, berfungsi normal. LED normal. Kita coba fungsi WiFi nya nyala atau tidak lampunya. Oke, nyala. Kita coba fungsi tombol shutter ya. Oke, berfungsi normal. Lampu-lampu oke juga. Coba kita ke mode video ya. Apa indikator atas? Oh, oke, nyala semua indikator LED-nya. Ya, bagus. Nah, jadi ini rencana Hakem beli buat paket motor vlog ya. Nah, setelah ini Hakem bakal coba memodifikasi mic eksternal action cam ini. Jadi ini kan sebelumnya belum ada mic eksternal ya di atas ini. Nanti Hakem bakalan modif di sini untuk jack, lubang jack mic eksternalnya. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa caranya, tonton terus video ini, jangan kemana-mana, cekidot. Yuhu. Oke YouTube, kita lanjut lagi videonya. Setelah kita persiapkan untuk alat-alatnya untuk memodifikasi mic eksternal action cam ini, kita lanjut bongkar ya. Kita lanjut bongkar terlebih dahulu action cam ya. Nah, kita buka dulu, tutup ini ya. Hati-hati ngebukanya karena ini gampang patah ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati. Dikit-dikit aja. Oke, sudah kita terbuka. Kita lepas dulu bautnya ya. Kita bongkar dulu, mesinnya kita keluarin. Oke, setelah kita bongkar mesinnya, kita udah keluarkan mesinnya juga ya. Ya, kita terutama
kita harus melepas mic eksternalnya dulu dari mesin ini ya. Kita lepas dulu pelindungnya dulu ya di sini. Jadi mic eksternalnya ini harus kita lepas terlebih dahulu. Setelah udah kita lepas, kita rapikan dulu ya solderannya. Jadi kalian pada saat melepas solderan ini ya, melepas mic eksternal, solderannya itu benar harus panas. Jangan terlalu panas juga, karena jika kalian terlalu panas itu nggak bagus juga. Dan kalian itu harus hati-hati ya, karena kalau kalian nggak hati-hati, nggak pelan-pelan lepasnya, jalurnya itu akan terputus jalurnya. Jadi kita hati-hati pada saat melepas agar jalurnya tidak terputus. Nah, setelah kita lepas, kita perhatikan untuk casingnya. Jadi nanti setelah kita modif, kita harus di sini kita belum ada bolongan untuk rumah jacknya ya. Jadi kita nanti di bodinya ini kita harus bolongin di sini ya, tepatnya di sini. Dan tempat mic X internalnya ini kita harus bongkar dulu ya, kita harus relakan, kita harus lepas. Nah, bongkarnya pakai apa sih biar hati-hati ya. Nah, bongkarnya biar bodinya juga nggak rusak yang lain. Jadi kita menggunakan tang aja, karena nggak ada cutter, jadi kita langsung tang aja, tang potong, jepit pelan-pelan, kita patahkan. Lumayan mudah sih, tapi kita harus hati-hati juga agar bodinya itu tidak pecah bodi yang lain. Kita hanya memecahkan bagian mic eksternalnya aja, mic internalnya aja. Setelah kita udah rusak ya, untuk dudukan mic internalnya, sekarang kita jangan bolongin casingnya dulu, tapi kita harus jacknya dulu seperti apa, dan kompilasi dan dengan mic internalnya seperti apa ya. Yuk kita lanjut lagi videonya. Kita udah siapin juga untuk rumah jack eksternalnya ya. Ini ukuran 3,5. Ini beli, mungkin cara mendapatkannya bisa di spare part handphone ya, atau enggak di online pun ada. Itu harganya kisar, kalau di toko handphone kisaran 10.000 5.000-an lah, tapi tergantung juga ya tokonya. Nah, ini untuk mic internalnya nanti kita jalurin di situ, dan ini kita harus menggunakan 2 buah kabel. 2 buah kabel, nggak usah terlalu panjang lah ya. Yuk kita sekarang coba persiapkan untuk mic internal dan eksternalnya, kita buat dulu ya. Jadi nanti kalau ini udah jadi bisa langsung kita pasang di mesinnya ya, bisa kita solder langsung ke mesinnya. Kita gunting dulu segini biar nggak kepanjangan. Nah, itu setelah kita gunting, kita lepas dulu nih pelindung warna hitam. Pelindung hitamnya kita lepas dulu. Jadi untuk kabel positif dan negatifnya itu kita harus pisahkan. Oke, setelah kita aplikasikan untuk jack dan mic internalnya dan kabelnya jadi satu, jadi ini hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang warna hitam ini adalah kabel negatif ya, yang warna ini adalah kabel, warna merah ini adalah kabel positifnya, yang kuning dan ungu ini adalah, ungu ini kabel negatif ini untuk ke board eksternal ya, ke boardnya. Nah, untuk ini adalah yang kuning untuk positif, untuk ke boardnya juga ke positif. Jadi jangan terbalik untuk positif dan negatifnya. Sebelum kita solder ke boardnya, kita rapikan dulu kabelnya. Kita pelintir biar mengecil jadi satu, biar pada saat pemasangannya itu tidak nyangkut atau tidak ketebalan ya. Kalau ketebalan, kepanjangan, jadi buat memasukkan ke dalam casingnya itu kesempitan atau kesulitan penempatannya. Kita kasih timah dulu ya, biar kita solder ke boardnya itu nempel. Jadi kalau nggak ada timahnya dia nggak akan nempel. Jadi di sini kita kasih timah dulu lah.
Gak usah banyak-banyak juga, yang penting ada timahnya biar disolder itu tidak terlalu lama. Kalau udah timahnya itu gampang nempel ya. Sekarang kita coba pasang ke action cam-nya ya. Jadi untuk yang atas ini untuk kabel positif ya, negatif ya, warna ungu ini negatif, jadi kita solder dulu yang negatifnya. Positifnya kita singkirkan terlebih dahulu. Nah seperti ini, kita solder dulu. Oke, setelah pasang rapi, kita harus rapikan dulu ya kabel-kabelnya. Dan untuk ini kita harus dipatahin aja dulu. Nah sebelum kita pasang ke casing, kita wajib kasih lakban dulu di bagian sini ya. Kita rapikan pakai lakban kertas agar jadi tidak ada korsleting. Oke, kita lanjut lagi videonya. Setelah mic external sudah terpasang dan mic internalnya kita sudah rapikan juga, sekarang kita harus bolongkan casingnya terlebih dahulu. Tadi udah saya bolongkan. Jadi cara bolongkan casingnya, pertama saya solder. Setelah saya solder, saya rapikan dengan gunting. Jadi saya rapikan dengan gunting seperti ini, pelan-pelan aja. Jadi kalian harus kira-kira, terus kalian ukur sudah pas atau belum bolongannya ya. Ini setelah kita bolongin rapi dan kita sudah pasang rapi jack internal dan jack eksternal dan mic internalnya. Sekarang kita coba masukkan. Jadi masukannya pelan-pelan aja ya, hati-hati masukinnya, karena untuk fleksibel tambal shutter ini itu rentan putus fleksibelnya. Jadi kalian hati-hati seperti ini. Jadi bener-bener harus pelan-pelan masukinnya, hati-hati, harus sudah pas lubang atau belum. Jadi kalau udah pas baru kalian dorong, kalau belum jangan dulu. Nah jadi kalau miring kalian bisa menggunakan obeng untuk meluruskan jacknya agar tepat masuk di lubangnya ya, yang sudah dibuat. Digeser aja pelan-pelan, karena kalau kencang-kencang nanti takut putus ya. Ini sekarang sudah terpasang rapi. Sekarang kita pasang lagi untuk tutup covernya ya. Kita pasang lagi tutupnya, pasin dulu terlebih dahulu. Kita pasang, kita tes nyala ya. Oke, nyala, baru kita tes hasilnya ya. Penasaran sama hasilnya? Jangan kemana-mana, pantengin terus video ini, check it out. Yuhu. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Kita lagi coba hasil mic internalnya terlebih dahulu ya. Ini adalah mic internal. Jadi kalian bisa bedakan nanti mana mic internal dan mana hasil eksternalnya. Jadi ini adalah untuk mic internal ya. Ini mic internalnya kita sedang coba. Kita sedang coba mic internal. Coba kita bandingkan dengan mic eksternal. Sekarang kita coba tes mic eksternal ya. Kita coba pasang mic-nya. Cek 1 2 3. Ya, ini adalah untuk hasil mic eksternal ya. Ini adalah mic eksternal. Tadi kita sudah gunakan mic internal. Sekarang kita coba tes mic eksternalnya. Mic-nya udah kita pakai ya. Kita udah pasang. Ini kejauhan 1 meter lah ya. Ini adalah suara hasil mic eksternalnya. Jadi kalian bisa bandingkan suara internal dan mic eksternal seperti apa. Kalau ada saran hasilnya atau ada saran lainnya, bisa komen aja langsung di kolom komentar ya. Kita tes tadi untuk suara mic internal dan mic eksternalnya, kondisi action cam-nya seperti ini. Jadi sebelumnya ini belum ada lubang mic eksternalnya, sekarang sudah ada lubang jack eksternalnya ya. Jadi sudah bisa menggunakan mic eksternal. Oke, sampai di sini aja video dari Hemacam. Semoga bermanfaat.
Sampai bertemu di video berikutnya. Salam M Hakem. Yuhu.